Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfaira Dati dengan NPM 720213052. Saya akan sedikit meresum materi dari kelompok 7, yakni tentang pembukuan dan pencatatan. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan dasar hukum. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga, perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dasar hukum kewajiban yang menyelenggarakan pembukuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP Pasal 28. Yang kedua yaitu tentang pengecualian pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yaitu yang peredarannya kurang dari Rp per tahun. Wajib pajak OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT. Selanjutnya yaitu terkait dengan pencatatan, di mana pengertian dari pencatatan sendiri merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Nah, pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya di bawah Rp 600 juta rupiah dalam setahun. Tujuan dari pembukuan atau pencatatan itu sendiri adalah untuk mempermudah dalam pengisian SPT, yang kedua untuk penghitungan penghasilan kena pajak, dan juga penghitungan PPN dan PPNBM, dan yang terakhir mengisi posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat pembukuan atau pencatatan, di mana dalam syaratnya sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur dan juga diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, mata uang rupiah, dan juga dalam bahasa Indonesia. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin Menteri Keuangan. Pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk wajib pajak. Dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya untuk perusahaan pertambangan, kontrak bagi hasil untuk perusahaan pertambangan dan migas, bentuk usaha tetap. Yang selanjutnya yaitu tentang sanksi dan sanksi pidana, di mana wajib pajak bisa terkena sanksi apabila tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Nah, pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Yang kedua, mengacu ke pasal 39 UU KUP, jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan juga tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak. Selanjutnya yaitu tentang pengurang penghasilan bruto. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1 yaitu tentang besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3 atau mendapatkan, menagih dan memelihara dari penghasilan, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolah limbah, premi asuransi, biaya administrasi, pajak. Nah, kecuali pajak penghasilan disebut juga sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Selanjutnya yaitu yang bukan biaya fiskal. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1, yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan juga anggota. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan leasing. Yang kedua, cadangan untuk perusahaan asuransi. Yang ketiga, cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan tambang. Koreksi fisikal bisa terjadi jika peraturan perundang-undangan perpajakan tidak mengakui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya non-deductible expense, dan juga kondisi penyelesaian koreksi fisikal. Nah, koreksi fisikal bisa terjadi salah satunya karena peraturan perundang-undangan perpajakan tidak mengakui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya non-deductible expense, atau juga karena kondisi penyelesaian koreksi fisikal, yaitu karena beda tetap. Terakhir yaitu tentang rekonsiliasi fisikal, yang dimana rekonsiliasi fisikal ini merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil untuk mengoreksi penghasilan dan atau yang tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil rekonsiliasi fisikal adalah laporan keuangan fisikal. Demikian resum dari saya tentang pembukuan dan pencatatan materi dari kelompok 7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.